Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan topik Yang sedang diletakkan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Indra Astua. Nama saya Magdalena Mutiara Octavia. Nama saya Sania Rida Bajati. Saya Brenska Facanita. Saya Hikmah Safitri. Saya Aulia Fitriani. Saya Elsa Margareta. Saya Dia Setyahadi. Saya Novi Lesti. Saya Siti Andika. Saya Nabila. Dan saya Sandra Karina. Selamat menyaksikan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit herediter. Penyakit herediter bisa disebut juga dengan penyakit keturunan atau herediter adalah suatu penyakit kelainan genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anak, baik fisik maupun psikis yang diwariskan secara genetis. Semua organisme, termasuk manusia, memiliki hubungan yang erat antara anak dan induknya. Hubungan ini terlihat dari sifat-sifat yang diturunkan dari induk ke anak-anaknya. Penurunan atau pewarisan sifat terjadi melalui proses fertilisasi antara gamet jantan dan betina. Gamet jantan maupun gamet betina masing-masing membawa sifat yang keduanya akan disatukan dalam zigot. Oleh karena itu, sifat kedua induk akan menurun kepada anaknya. Penurunan sifat induk kepada anaknya melalui gen disebut hereditas. DNA dan RNA. Di dalam setiap sel makhluk hidup terdapat asam nukleat deoksiribo atau DNA. DNA merupakan tempat penyimpanan informasi genetik. DNA disimpan dalam inti sel terorganisasi menjadi kromosom. RNA atau asam ribonukleat menerima informasi genetik dari DNA. Prosesnya dinamakan transkripsi, berlangsung di dalam inti sel. Tiap kromosom menyimpan DNA yang mempunyai tugas khusus untuk mengatur bentuk fisik tubuh. Ini adalah contoh foto sel DNA dan RNA, dan ini adalah contoh foto mutasi sel. Halo, saya Karin. Di sini saya akan membahas apa itu kromosom dan apa saja faktor-faktor penyakit herediter. Yang pertama kita bahas kromosom dulu. Nah, kromosom itu ada dua. Yang pertama, kromosom autosom atau kromosom tubuh. Yang kedua, kromosom gonosom atau kromosom kelamin. Nah, pada manusia itu memiliki 46 buah atau 23 pasang kromosom. Terdiri dari 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom gonosom. Untuk laki-laki itu adalah 46,XY atau bisa juga 44 plus XY. Nah, XY itu merupakan kromosom gonosom untuk laki-laki. Kemudian ada perempuan itu 46,XX atau bisa juga 44 plus XX. Nah, XX itu merupakan kromosom gonosom untuk perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor penyebab penyakit herediter. Yang pertama ada karena gangguan kromosom autosom dan yang kedua karena gangguan gonosom. Nah, ternyata penyakit keturunan itu juga dapat diwariskan melalui dua macam cara, yaitu yang pertama, penyakit keturunan atau kelainan muncul semenjak lahir yang semata-mata karena faktor genetis, dan yang kedua, penyakit keturunan atau kelainan yang muncul setelah kita dewasa yang dipengaruhi oleh faktor genetis dan didukung juga oleh faktor lingkungan. Hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan berbentuk kelainan pendarahan
yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya, di mana protein yang diperlukan untuk pembekuan darah ini tidak ada atau jumlahnya sangat sedikit. Apabila seorang penderita hemofilia terluka dan terjadi pendarahan, darahnya akan sukar untuk membeku sehingga penderita kehilangan banyak sekali darah dan hal ini tentunya akan berakibat fatal. Sama halnya dengan penyakit buta warna, hemofilia tergolong penyakit menurun yang tertaut pada kromosom kelamin atau sex linkage. Mortalitas penderita hemofilia tergolong cukup tinggi, terutama pada anak-anak. Apabila seorang pria penderita hemofilia bertahan hidup dan melakukan perkawinan, maka ia akan menurunkan sifat hemofilia pada anak wanitanya yang normal, dan biasanya ini disebut wanita carrier. Dan kemudian, anak-anak wanita keturunannya ini akan menurunkan hemofilia tersebut kepada sebagian anak laki-lakinya. Sehingga beberapa anak laki-lakinya akan ada yang menderita hemofilia. Hemofilia termasuk ke dalam gen letal. Gen letal adalah gen yang dapat menyebabkan letal atau kematian jika dalam kondisi homozigot. Gen hemofilia bersifat resesif. Untuk wanita hemofilia biasanya diturunkan oleh seorang ibu normal yang carrier dan ayah yang hemofilia. Penyakit hemofilia sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama hemofilia A, yaitu penderita tidak memiliki faktor pembeku darah yang disebut FAH atau faktor antihemofilia. Dan yang kedua yaitu hemofilia tipe B, di mana penderita tidak memiliki faktor KVT atau komponen plus tromboplastik. Hemofilia B sendiri pertama kali dijumpai di Inggris saat Inggris dibom oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua. Ketika itu, terdapat seorang anak laki-laki bernama Christmas terluka dan mengalami pendarahan hebat. Diagnosis dokter menyatakan bahwa anak ini menderita hemofilia, tetapi berbeda dengan hemofilia yang biasa dijumpai. Sehingga kemudian, penyakit ini dinamakan hemofilia tipe B atau Christmas disease. Istilah umum gangguan persepsi warna, penderita buta warna kesulitan membedakan nuansa warna atau buta terhadap warna tertentu. Buta warna tidak dapat disembuhkan. Biasanya, seseorang yang mengalami buta warna akibat penyakit atau cedera yang terjadi di area retinanya disebabkan oleh peningkatan tekanan pada bola mata dapat merusak saraf optik. Saraf optik berfungsi membawa sinyal dari mata ke otak sehingga tidak dapat melihat. Thalassemia adalah kelainan darah karena kurangnya hemoglobin. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia. Thalassemia terjadi akibat kelainan genetik, yang artinya kondisi ini sudah bisa terjadi sejak masa kanak-kanak. Umumnya, gejala awal muncul adalah gejala anemia yang menimbulkan keluhan cepat lelah, mudah mengantuk, hingga sesak napas. Thalassemia juga dapat mengakibatkan komplikasi berupa gagal jantung, pertumbuhan terhambat, gangguan hati, hingga kematian. Thalassemia adalah penyakit jangka panjang yang memerlukan perawatan seumur hidup. Penderita thalassemia perlu menjalani transfusi darah berulang untuk menambah sel darah yang berkurang, sedangkan para penderita thalassemia berat, dokter akan menganjurkan prosedur transplantasi sumsum tulang. Thalassemia tidak dapat dicegah karena kelainan ini bersifat genetik. Untuk mencegahnya, hanya dapat dengan pasangan yang akan menikah disarankan berkonsultasi dengan dokter, terutama bagi pasangan yang keluarganya menderita thalassemia. Kebotakan genetik ditandai dengan menipisnya rambut dari batas rambut pada dahi. Selain itu, kebotakan genetik bisa terjadi sejak usia remaja dan bertahap sejak bertambahnya usia. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan kebotakan. Ternyata, kebotakan yang dialami sejumlah pria adalah jenis penyakit keturunan loh.
Alergi atau hipersensitivitas tipe 1 adalah kegagalan kekebalan tubuh di mana tubuh seseorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya imunogenik atau antigenik atau dikatakan orang bersangkutan bersifat atopik. Alergi bersifat herediter atau genetik, artinya jika salah satu orang tua memiliki riwayat alergi, maka risiko anak terkena alergi adalah sekitar 30%. Sedangkan jika kedua orang tua memiliki riwayat alergi, maka kemungkinan anak terkena hal yang sama adalah lebih dari 60%. Albino dari bahasa Latin albus yang berarti putih. Ciri khasnya adalah hilangnya pigmen melanin pada mata, kulit, dan rambut. Albino timbul dari perpaduan gen resesif. Ciri-ciri seorang albino adalah mempunyai kulit dan rambut secara abnormal, putih susu atau putih pucat, dan memiliki iris merah muda atau biru dengan pupil merah. Penyakit albino disebabkan karena defisiensi enzim tirosinase yang diturunkan secara genetik. Albino adalah murni penyakit kelainan genetik, bukan penyakit infeksi dan tidak dapat ditularkan melalui kontak fisik maupun melalui transfusi darah. Sebagian besar bentuk albino adalah hasil dari kelainan biologi dari gen resesif yang diturunkan dari orang tua, walaupun kasus yang ditemukan jarang diturunkan dari ayah atau ibu saja. Sebenarnya, albino adalah penyakit perpaduan gen resesif pada orang tua dan menjadi gen dominan pada anak mereka. Gen resesif sendiri adalah gen yang tidak muncul pada diri kita, sedangkan gen dominan adalah gen yang muncul pada diri kita dan menjadi sifat fisik dari kita. Albino tidak dapat diobati atau disembuhkan, tetapi beberapa hal kecil dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kelainan warna kulit yang tidak terdapat pigmen melanin yang membuat penderita albino menjadi lebih rentan apabila terkena sinar matahari dan dapat menyebabkan kanker kulit apabila sering terpapar sinar matahari. Abnormalitas penderita albino juga terdapat pada penglihatannya. Albino cenderung memiliki masalah dengan penglihatan, sehingga mereka tidak dapat melihat seperti manusia pada normalnya. Asma merupakan penyakit yang terjadi pada gangguan pernafasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran nafas. Asma dapat diderita oleh semua golongan, usia baik muda maupun tua. Penyakit asma juga merupakan penyakit keturunan, maka jika Anda mengidap penyakit asma, anak atau cucu Anda bisa juga mengidap penyakit tersebut. Pada orang-orang yang menderita penyakit asma memiliki saluran pernafasan yang lebih sensitif dibandingkan orang normal. Ketika paru-paru terpapar pemicu asma, maka otot-otot di saluran pernafasan akan kaku sehingga membuat saluran tersebut menyempit. Apakah asma dapat disembuhkan? Jawabannya tidak. Asma tidak dapat disembuhkan. Akan tetapi, pengobatan tetap dapat mengurangi gejala yang dirasakan. Metode pengobatannya dapat berupa pemberian obat-obatan berupa inhaler asma, nebulisasi, obat minum, atau operasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan materi polidaktili. Polidaktili disebabkan karena kelainan kromosom pada waktu pembentukan organ tubuh janin terjadi pada waktu ibu hamil muda atau trimester pertama pembentukan organ tubuh. Sebagai catatan teman-teman, polidaktili termasuk salah satu kelainan bawaan lahir yang paling umum terjadi dan dialami oleh sekitar 1 dari 1000 bayi. Teman-teman bisa melihat sendiri pada gambar di samping kanan yang merupakan contoh terjadinya polidaktili dengan jari berjumlah lebih dari 5. Pencegahan penyakit herediter, penyakit yang memang tidak mungkin disembuhkan. Melakukan pemeriksaan lengkap sebelum menikah, karena dari pemeriksaan akan diketahui apakah kedua calon orang tua memiliki gen penyakit yang akan diturunkan kepada anak-anaknya kelak. Penderita herediter tidak menikah. Jika menikah, sebaiknya tidak mempunyai keturunan.